Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Putri Paradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer IF3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Jaringan Komputer Modul 6 dengan topik implementasi skema pengalamatan VLSM. Kita langsung aja, di sini tabel pengalamatannya udah saya isi, tapi akan saya jelaskan termasuk dengan host requirement-nya dan juga design requirements. Nah, ini udah ada topologinya beserta port labels-nya. Oke, sebenarnya untuk mengisi tabel pengamatan ini, kita tuh perlu untuk mengisi host requirement dan juga tabel design requirement. Nah, untuk itu, ini bagian host, itu kita harus mencatat kebutuhan-kebutuhan host dari device-device ini. Yang pertama ada ES1. ES1 ini, itu membutuhkan 11 host. Ini ya, sudah ini. Terus S2 ini membutuhkan 28 host. Lalu W1 itu membutuhkan 5 host. Dan WS2 itu membutuhkan 47 host. Nah, kemudian host itu biasanya harus diurutkan dulu dari yang kebutuhan hostnya paling banyak ke yang kebutuhan hostnya paling sedikit. Nah, di sini subnet description-nya itu sudah urut ya, mulai dari WS2 yang membutuhkan 47 host, S2 membutuhkan 28 host, ES1 yang membutuhkan 11 host, WS1 yang membutuhkan 5 host, dan OneLink yang membutuhkan 2 host. Nah, lalu, untuk mencari network address versus usable host address dan juga broadcast address, maka akan saya jelaskan. Nah, pertama, kita akan menjawab pertanyaan ini. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat hostnya adalah, ini ya, defaultnya 10.1.1.0, prefixnya 24. Nah, itu akan digunakan untuk mengisi network address yang pertama ini. Tapi jika dilihat, prefixnya itu berbeda ya. Kalau yang defaultnya itu 24, tapi yang diisi ini 26. Kenapa? Karena di sini kita udah punya catatan kebutuhan host yang dibutuhkan oleh WS2. Nah, kebutuhannya itu 47. Kalau dilihat dari prefix dan host yang bisa diberikan, prefix 24 itu memberikan 256 host. Nah, itu sangat berlebihan. Untuk prefix 25 itu memberikan 128, itu juga masih kelebihan. Maka yang paling mendekati dan tidak kurang itu adalah prefix 26 dengan memberikan host 64. Maka dari itu prefixnya menjadi 26. Nah, untuk first usable-nya ini tinggal dari yang network itu ditambah 1 menjadi 1. Broadcast-nya, maka dari 0 ini ditambah host yang diberikan dari prefix-nya berapa tadi? 64. Jadi 0 tambah 64 menjadi 64, tapi karena ini broadcast maka dikurang 1 menjadi 63. Nah, 64-nya itu kita taruh di baris kedua di network address. Jadi setelah broadcast, nah ditambah 1 menjadi network address dari device kedua, yaitu ES2 dengan kebutuhan 28 host. Nah, prefix-nya berubah lagi. Kenapa? Karena kebutuhannya yang semakin sedikit, maka prefix-nya ini kita tambah. Karena tadi prefix 26 memberikan 64, sangat berlebihan untuk kebutuhan 28, maka kita berpindah ke prefix 27 yang hanya memberikan 32. Nah, di sini menjadi prefix 27. Kemudian first usable-nya menjadi 65, dan broadcast address-nya menjadi 64 ditambah 32, sama dengan 96 dikurang 1 menjadi 95. Nah, 96-nya kita pindah ke network address device selanjutnya, yaitu ES1 ya, yang membutuhkan 11 host. Nah, prefix-nya di sini menjadi 28. Kenapa? Karena prefix 28 itu memberikan 16 host. Lalu, first usable-nya menjadi 97, dan broadcast-nya maka 96 ditambah 16 menjadi 112, dikurang 1 menjadi 111. 112-nya dipindah ke sini, ke device selanjutnya, yaitu WS1, dengan kebutuhan host 5. Maka prefix-nya yang digunakan itu 29 karena memberikan host sebanyak 8. First usable-nya menjadi 113 dan broadcast-nya itu menjadi 119, dari 112 ditambah 8, 120 dikurangi 1, jadi 119. 120-nya jadi milik OneLink. Karena kebutuhannya itu cuma 2 host, maka prefix-nya itu 30, yaitu dengan memberikan 4 host. Lalu first usable-nya itu 121, dan broadcast address-nya itu 123, dari 120 ditambah 4 dikurang 1. Nah, kedua tabel ini udah terisi, udah dijelasin juga. Sekarang kita ke tabel nomor 1. Nah, dari kolom device dan interface itu adalah kolom default-nya, lalu IP address, subnet mask, dan default gateway-nya ini yang harusnya diisi. Nah, akan saya jelasin. Kita mulai dari device is. Nah, kita baca dulu tentangnya di sini.
di mana tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke is untuk dua tautan LAN dan tautan WAN. Untuk dua tautan LAN yaitu G0/0, G0/1, dan tautan WAN yaitu S0/0/0. Nah, di device is itu kita cek dulu interface yang pertama yaitu G0/0. Nah, kita lihat G0/0 itu kemana. Nah, G0/0 ini menuju ke port IS1. Nah, itulah kenapa IP address-nya menjadi 10.1.1.97 karena IS1, kita lihat IS1. Nah, yang diambil adalah yang first usable host address-nya. Ini nih. Ya, sama kan 97. Lalu, nih, kita perhatikan juga prefix-nya ya. Prefix-nya 28, maka subnet mask-nya adalah 240. Nih ya. 240. Nah, lalu G0/0 ini menuju ke IS2. Kita cek IS2 65 dengan prefix 27. Nah, prefix 27 itu berapa? 224. Lalu S0/0/0-nya itu karena dia ke one link, maka ini ya, one link 121 dengan prefix 30. Prefix 30 itu subnetnya adalah 252. Itu untuk yang device I. Sekarang kita ke device WES. Oke, ini dia device WES-nya. G0/0 itu menuju ke W1 ya, menuju ke W1 113 dengan prefix itu 29, maka subnet masknya adalah 248. Lalu G0/1-nya menuju ke W1 sehingga 10.1.1.1 WS2 menuju ke WS2. Nih, dengan prefix 26. Prefix 26 maka subnet masknya adalah 192. Ini ya. Nah, terus untuk yang S0/0/0 itu kan menujunya ke one link. Ini sama dengan yang ini di sini, tapi karena ini udah dipakai di interface-nya is, maka di sini harus ditambah 1. Maka jadilah 122 dengan subnet mask yang sama ya, 20252. Nah, terus ke IS1. IS1 ini nah, selanjutnya ke IS1. Dengan interface 91 ini kita cek terhubung ke port mana. Nah, terhubungnya kan tadi ke G0/0. Maka dari ini diambil, ditaruh juga ke sini. Cuman karena ini udah ada, maka ini harus ditambah 1. Maka jadilah 98 dengan subnet mask yang sama. Nah, untuk default gateway-nya, maka default gateway itu diambil dari IP address punya port yang terhubung. Terus ES2 di sini terhubungnya tadi ke G0/1. Ini 65. Karena ini udah ada 65, maka di sini tambah 1, 66 dengan subnet mask yang sama yaitu 224. Nah, default gateway-nya maka ya ini IP address yang terhubung. W1 yaitu 100, tadi terhubungnya ke G0/0, maka ini 113 ini ditambah 1 menjadi 114 dengan subnet mask yang sama yaitu 248. Lalu default gateway-nya maka dari IP address G0/0 yang terhubung. WS2 juga gitu. Karena di sini tuh terhubungnya ke G0/1, di sini 1, maka ditambah 1 jadilah 2 dengan subnet mask yang sama. Lalu default gateway-nya yaitu ini tetap IP address yang terhubung. Lalu ada PC S1. PC S1 itu kita lihat PC S1 ini. PC S1 di sini bisa kita lihat itu terhubungnya ke ES1. Ya, di sini bisa kita cek lagi ES1-nya itu adalah ini. Ya. Nah, yang diambil itu adalah yang broadcast address-nya 111. Nah, di sini kalau ditaruh di sini itu dikurang 1, maka jadi 110. Dengan subnet mask yang sama dengan ES1 yaitu 240. Nah, untuk default gateway-nya juga menggunakan IP address dari ES1. Terus untuk E12, E12, E2
itu terhubungnya ke S2. Kita lihat di sini broadcastnya adalah 95, maka nanti dikurang 1 menjadi 94. Ya, dengan prefixnya itu 27, maka sama dengan prefix dari sama dengan subnet masknya X2. Ini ya, 94. Subnet masknya 224. Terus default gateway-nya dari ini 65 karena portnya G011. Lalu ada PCIe 1, ini terhubungnya ke W1. W1 broadcastnya tadi 119, maka menjadi 118 dengan default gateway-nya 113. Dan ini 248 subnet masknya ya, menuju G0/0. Terus yang terakhir ada PCIe 2, yaitu 10.1.162 dengan subnet mask 192 dan default gateway-nya ini 111. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi di Cisco Packet Tracer ya. Nah, kita akan mulai dari I1. Kita akan mulai dari is ini. Oke. Is. Nah, ini terus kita enable ya, jangan sampai salah ketik. Terus masuk ke configure terminalnya. Nah, ini udah masuk. Terus kita akan masuk ke interface G0/0-nya. Terus masukin IP address. IP address dari nolnya itu adalah yang ini. Paste. Terus jangan lupa subnet masknya. Terus kita enter. Lalu kita shutdown. Oke, ini udah. Kita exit. Exit. Oke. Terus kita lanjut ke interface G0 slide 1. G0 slide 1. Terus masukin IP address. Kita paste. Terus default subnet masknya juga kita paste. Oke, terus no shutdown. Terus exit lagi. Terus juga masuk ke interface-nya S0/0. Oke, kita masuk ke configure IP address-nya. Paste subnet masknya. Oh, oke, salah. Kita masuk ke Oke, terus kita ke West dengan cara yang sama. Masuk, bentar. Oke, enable dulu. Enable. Terus masuk ke configure terminalnya.
Oke, ada yang salah. Configure. Configure. Ini dulu. Configure. Configure. Oke. Terus kita masuk ke interface. G0/0. Lalu IP address yang ini ya. Terus kita paste. Subnet masnya jangan lupa. Paste. Masukkan juga. Terus exit. Terus kita masuk ke interface G0/1. IP address. Terus ini subnet masnya. Ini terus masuk ke interface-nya S0/0/0 IP address subnet mas. Ini udah. Karena yang is dan west-nya udah, nih ya udah terkonfig, kita lanjut ke ES1 ya, masuk. Nah, sama kita enable dulu. Jangan sampai salah ketik enable-nya ya. Terus configure terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Karena IS1-nya itu menggunakan interface VLAN 1. VLAN 1. Oke, sudah masuk. Terus kita IP address. Kita geser. Nah, IP address-nya ini di copy dan di paste. Terus sama subnet masnya juga. Oke, subnet masnya udah. Terus kita enter. Kita no shutdown juga. Terus exit. Nah, tapi di sini nggak berhenti ya. Nggak berhenti di exit, walaupun E1-nya tuh cuma satu baris. Kita masukkan IP default gateway-nya. IP default gateway. Hmm, kurang strict. Nah, default gateway. Terus kita masukin default gateway-nya. Pilihan satu itu ini. Copy, terus kita paste. Oke, kita enter. Hmm, apa yang salah? Tunggu, sepertinya ada yang salah ketik. Oke, kita karena tadi salah penulisan, jadi kita masuk lagi. Nah, kita langsung masuk ke IP default gateway-nya. IP default gateway. Terus kita salin. Paste. Oke. Nah, yang satu udah selesai. Kita lanjut ke S2. Ini caranya sama. Kita enable dulu. Terus masuk ke konfigurasinya. Konfigur terminal. Terus kita masuk ke interface VLAN-nya. VLAN 1. Terus masukin IP address-nya. IP address dari ES2 itu yang ini. Terus jangan lupa subnet masnya. Enter. No, drop down. Exit. Terus kita masukin IP default
gateway ya. Kamu salah ketik lagi. Default gateway. Oke, benar. Masukin default gateway-nya dari IS2. Dan selesai. Terus ke WS1. Ini WS1. Sama. Kita ke enable, kita enablekan dulu. Terus configure terminal. Oke, terus masuk ke interface. VLAN 1. Masukin IP address-nya. Ini. Paste. Terus juga subnet mask-nya. Enter. Nah, shutdown. Terus exit. Terus kita masuk ke terminal, ke default gateway. IP default gateway. Oke, betul. Default gateway WS1. Masuk. Oke, selesai. Terus ke WS2. Enable. Configure terminal. Interface. Ya, interface. VLAN 1. IP address-nya ini ya. Terus subnet mask. Enter. Masuk dan exit. IP default gateway. Nah, terus untuk PC-nya kita akan config tapi menggunakan eh, langsung ya. PCE1 ini kita ke IP configuration. Nah, terus tinggal kita copy aja. Nah, dari IP address subnet mask. Ya, subnet masknya. Default gateway-nya. Kita lanjut ke E2. Sama, tinggal kita copy aja IP address-nya ya. Yang ini. Masuk. Terus untuk subnet mask-nya, kita copy juga. Dan default gateway-nya. 765 betul. Oke. Terus ke PCW1. Oke, terakhir kita konfigurasi PCW2. Nah, karena semua device-nya itu udah dikonfig, udah dimasukin IP-nya, jadi kita akan cek result-nya. Kita cek result ke assessment items. Nah, ini udah ke checklist semua.
Oke. Udah terhubung ya, udah ke checklist tuh, nggak ada yang kelewat. Ini juga komponen skornya udah full semua. Terus kita bisa cek juga di sini, nah completionnya udah 100%. Jadi ini udah berhasil, udah selesai juga. Kalau ini udah cukup berhasil, kita akan cek juga lewat ping ya. Kita pingin apakah ini semuanya terkoneksi. Kita ping dari S1, kita ping di E2. Kita tunggu. Nah, berhasil ya. Terus kita ping juga W1. Ini kita paste, enter. Nah, ini juga berhasil. Terus terakhir kita ping W2. Nah, udah ya. Udah berhasil semua. Kita close. Ini juga udah 100%. Jadi, untuk implementasi pengelamatan VLSM ini udah selesai. Videonya juga udah selesai. Sampai di sini aja. Saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer IF3D. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.